Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kabupaten Lombok Timur dengan saya Didi Kurniawan. Dan saya Dwi Purwanti. Dan saya Anita Purnawati. Kami dari kelompok 3 akan membuat video one-to-one terkait dengan validasi soal objektif. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, Iya Pak. ini saya ada soal PKN kelas 4. Mohon bantuannya untuk memvalidasi soal saya ya Bu. Oh iya baik Pak. Kita akan memvalidasi Bu Dwi soal dari Pak Didi. Iya baik. Soal yang pertama, berikut ini ada tabel berisi sikap. Pertama, bersikap baik dengan teman yang berbeda agama di sekolah. 2, tidak mencontek di dalam kelas. 3, tidak melakukan hal-hal yang memicu pertengkaran di sekolah. 4, marah ketika teman membuang sampah sembarangan. 5, menjaga kebersihan kelas. Sikap yang merupakan pengalaman nilai Pancasila di lingkungan kelas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 4 dan 5, D, 2 dan 5. Tadi soalnya Bu Anita sudah dibacakan oleh Pak Didi. Sekarang kita memvalidasi soalnya Bu. Baik Bu, kita lihat untuk di indikator soalnya Bu. Nah di sini Pak Didi membuat indikatornya itu disajikan tag siswa dapat membandingkan mana yang termasuk pengalaman nilai Pancasila di kelas. Cuman kalau kita lihat di sini, ini kan disajikan berbentuk tabel. Iya. Jadi seharusnya itu disajikan tabel, siswa dapat membandingkan mana yang termasuk pengalaman nilai Pancasila di kelas gitu. Iya. Gimana menurut Bu Dwi? Iya, saya setuju Bu. Berarti diganti disajikan dalam bentuk tabel ya. Iya, kan teks ya. Selanjutnya di level kognitifnya ya Bu. Kalau saya lihat di sini level kognitifnya di level 2. Ini kalau sikap yang merupakan ini sudah masuki level kognitif di level 3 Bu ini Bu. Oh seharusnya level 3 Bu ya. Jadi diganti ke level 3. Karena dia sudah mengaplikasikan dia. Nah, jadi untuk level kognitifnya juga Pak Didi mungkin ke L3. Oke. Berarti terkait dengan tujuan dengan level kognitif perlu direvisi ya Bu ya? Iya, Pak. Soal berikutnya. Iya, soal berikutnya ya Pak. Apa yang dimaksud dengan norma? A, peraturan pemerintah. B, peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. C, aturan yang harus dipatuhi oleh seorang dalam hubungannya dengan lingkungan. D, aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi kepada orang yang melanggar. Kita lihat dulu. Baik, kalau lihat dari tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyelaraskan norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Kayaknya sudah sesuai ya Bu ya. Oke, untuk indikatornya disajikan soal, siswa dapat menentukan arti norma berdasarkan pilihan. Iya, sesuai Bu ya. Untuk level kognitifnya itu L2. Baik Bu, sudah sesuai menurut saya Pak Didi. Ini sudah bisa ya. Oke, selanjutnya Bu ya. Ya. Amati tabel di bawah ini. Ada tabel sikap. Yang pertama, gotong royong setiap hari Jumat. 2, berdoa menggunakan kepercayaan teman. 3, menghormati kepercayaan teman. 4, makan saat teman sedang berpuasa. 5, budi menunggu nyoman sedang sembahyang saat hendak ke sekolah. Manakah yang merupakan sikap menghargai antarumat beragama yang tepat?
A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5. Cuman ini agak bagaimana ya soal untuk ini kayak untuk tujuan pembelajarannya kenapa di sini kalau saya lihat Ya. kita amati dengan soal di sini kok siswa dapat mengetahui jati diri bangsa yang perlu dilestarikan. Kayaknya iya. Sedangkan di sini merupakan sikap menghargai antar umat beragama, Bu. Berarti cuman kalau dilihat dari indikatornya Bu Dwi, ya, itu disajikan sudah tabel, siswa dapat menentukan mana saja yang termasuk sikap menghargai antar umat beragama. Berarti ini sudah sesuai hanya di tujuan pembelajarannya ya, Bu. Iya, berarti siswa di sini harusnya Pak Didik, siswa dapat memiliki sikap toleransi Pak, kalau kita lihat Pak. Oh, iya. Toleransi antar umat beragama Pak ya. Iya. Berarti antara konstruksi soalnya dengan tujuannya perlu direvisi, Bu, Iya. ya. Kalau level kognitifnya pada L3 ya sudah sesuai Pak. Ya, sesuai Bu ya. Tujuan pembelajarannya Pak. Berarti perlu direvisi ya Pak ya yang di Baik, Bu. pembelajarannya. Oke, lanjut Bu ya. Iya Pak. Nomor berikutnya, menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Sikap menjaga keutuhan NKRI dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang tepat dengan sikap menjaga keutuhan NKRI di sekolah? A. Menjaga nama baik keluarga dimanapun berada. B. Saling tolong-menolong dan menghargai dengan teman. C. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. D. Menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Ya, kalau kita lihat Bu Dwi, ya, di sini ada indikatornya memahami pentingnya arti menjaga kebersamaan di sekolah. Di sekolah ya, sesuai menjaga keutuhan NKRI di sekolah. Berarti sudah sesuai untuk tujuan pembelajarannya. Untuk indikatornya disajikan sebuah cerita siswa dapat memilih sikap menjaga keutuhan NKRI di sekolah. Iya, Berarti dengan cara cerita sudah sesuai. untuk level kognitifnya Bu Dwi bagaimana? Dengan apa pernyataan di level kognitif 3. Iya, sudah sesuai Bu. Berarti sudah sesuai Pak Didi, ini sudah bisa tidak ada perubahan lagi untuk soal yang ini ya Pak. Oke, baik, kita lanjut Bu ya, nomor berikutnya. Ini untuk nomor berikutnya Bu, ini soal isian ya. Oke. Bermain bersama teman yang berasal dari suku berbeda tanpa membedakan adalah contoh sikap titik-titik. Iya, ini soal. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya ya Bu Dwi ya. Di sini siswa dapat memiliki sikap toleransi. Ya, betul. Berarti sudah sesuai ya. Sesuai. Nah, untuk indikatornya Bu Dwi, di sini peserta didik dapat memberikan contoh sikap menghargai keragaman umat beragama. Oh, kalau kita lihat dari sini dari suku ya Bu ya. Berarti bisa menghargai keragaman suku Bu, karena di sini berbeda suku. Berarti suku bangsa gitu ya. Iya, bukan beda agama, di sini beda suku. Jadi Pak Didik yang di sini nanti peserta didik dapat memberikan contoh sikap menghargai keragaman suku bangsa. Berarti di indikatornya ya. Iya, di level kognitifnya juga Bu. Di sini pada level L2 yaitu major. Iya, sudah mengaplikasikan ya. Sudah sesuai Bu ya. Baik Bu. Oke, soal terakhir Bu ya. Iya. Ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia terletak di kota titik-titik. Iya, tujuannya siswa dapat memahami NKRI. Ya. Berarti Bu ya. Di sini peserta didik dapat menyebutkan nama ibu kota negara Indonesia. Ya, kayaknya sudah sesuai ya. Kognitifnya L1 ya. Iya. Ya, berarti sudah sesuai Pak di sini. Berarti ada beberapa soal yang perlu direvisi Pak ya. Gitu. Kalau menurut kami berdua validasi soal dari Bapak itu ada beberapa soal yang perlu direvisi. Intinya itu saja Pak dari kami. Ya, terima kasih banyak Bu ya, Bu Dwi, Bu Anita yang telah memvalidasi soal saya. Nanti untuk soal pilihan ganda nomor 1 akan saya perbaiki dari kesesuaian dengan
level kognitif. Kemudian di soal uraiannya akan saya perbaiki terkait dengan indikator soalnya. Iya. Terima kasih banyak telah membantu saya dalam memvalidasi soal ini. Kalau Iya. begitu, saya akan izin permisi dulu untuk membagi soal tersebut. Iya, silakan. Izin ya. Iya, Ya. Pak, silakan.